Lebih dari 2 pekan terputus akibat banjir bandang, akses jembatan Meredu di Kabupaten Pidijaya Aceh kembali dapat dilintasi kendaraan. Percepatan perbaikan jalur utama lintas timur Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh dan Medan diharapkan mampu mempercepat pemberian bantuan bencana melalui jalur darat. Ya, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Pidijaya, tepatnya di jembatan Meredu yang sempat putus saat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada tanggal 28 November yang lalu. Saat ini kondisi dari jembatan Meredu ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2. Dan jalur yang dilintasi ataupun yang dihubungkan oleh jembatan Meredu ini merupakan jalur utama penghubung antara Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren, dan lebih luas lagi ini merupakan jalur utama lintas timur Sumatera yang menghubungkan antara Banda Aceh dan juga Medan. Pada kejadian banjir dan juga longsor di tanggal 28 November yang lalu, jembatan ini sempat terputus khususnya di bagian oprit ataupun di bagian penghubung antara jembatan dengan lahan ataupun jalan utama yang ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Namun saat ini opritnya sudah diisi ataupun sudah diuruk dengan batu dan juga tanah yang ada sehingga bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2 walaupun masih fungsional, artinya masih harus berhati-hati. Ya, dan saat ini saya telah bersama dengan salah satu warga Kabupaten Pidijaya yang mengetahui bagaimana robohnya dari jembatan Meredu dan juga saat ini ketika akses sudah bisa kembali terhubung. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Sore, dengan Bapak Junaidi. Ini karena di atas gunung pohonnya udah ditebang semua, jadi ada pohon-pohon yang belum dibawa turun ke bawah. Jadi waktu hujan turun, ini debit airnya besar gitu. Jadi kan tertahan, ada lumpur-lumpur itu. Makanya terjadi air bandang yang tiba-tiba itu masuk semua. Makanya rumah-rumah ini hancur semua, bukan disebabkan oleh air ini disebabkan oleh kayu-kayu. Hantaman yang cukup luar biasa. Pembuatan jembatan ini menghabiskan waktu daerah 2,5 minggu. Ini baru selesai daerah 3 hari. Itu sempat terputus berapa lama Pak jembatannya? Dua minggu. 2 minggu proses. Kemudian baru 3 hari lah ini stabil ini, udah dioperasional. Setelah akses ini kembali bisa dilewati, apa saja sih? Apakah mungkin bantuan jadi bisa lebih mudah diakses atau seperti apa? Ya, sudah barang tentu kalau jalan udah stabil, mungkin bantuan-bantuan udah cepat masuk. Ini kendalanya kalau barang dari Medan, ini jembatan di Kuta Blang belum selesai. Kalau udah selesai, udah gampang semua. Saya kira kalau jembatan udah selesai semua, seperti BBM, itu udah gampang. Terus kebutuhan-kebutuhan masyarakat, nggak usah ini lagi, udah bisa konsumsi semua. Dan saat ini kondisinya memang masih banyak sekali sisa-sisa lumpur kering yang terbawa angin sehingga menyebabkan masyarakat yang melintas harus menggunakan masker ataupun harus berhati-hati. Dan untuk ketika hujan, saat hujan tiba beberapa hari terakhir ini yang menyebabkan kondisi jalanan sempat licin, sehingga lagi-lagi untuk para pengendara yang akan melintas di jalan utama lintas timur Sumatera harus tetap berhati-hati dan disarankan menggunakan masker. Dan perbaikan ini tentu saja terus diupayakan oleh pemerintah, baik itu dari BNPB, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk bisa membantu percepatan akses bantuan sehingga tidak hanya terpaku pada pemberian bantuan melalui jalur udara, namun ketika akses jembatan ini bisa dilewati, ini diharapkan bantuan melalui akses darat ke Aceh ini juga bisa terus dilakukan. Satrio Adi, Jimmy Chandra dari Pidijaya Aceh.